Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والصلاة والسلام على سيدنا محمد من ولد أدنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على مر الزمان. فيا عباد الله، أوصي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا الحمد لله معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين
hari ini kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita curahan rahmat, ampunan, kesehatan, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita di masjid yang insyaallah berbarokah. Semoga hadir kita di majelis ini kelak dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberat amal kebaikan kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau uswah hasanah kita. Beliau suri tauladan kita yang patut kita jadikan satu-satunya contoh manusia terbaik di dunia untuk mengalami kehidupan dan juga meraih kemenangan di akhir kelak. Semoga hadirin jamaah sekalian, salawat kita untuk kelak bisa menjadi syafaat di hari akhir. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, 10 hari lagi insyaallah kita akan meninggalkan tahun 2022. Maka itu tandanya bahwa kita ini 10 hari lagi akan semakin berkurang jatah umur. Selainnya seseorang itu tatkala tidak itu berumur lebih banyak dan kemudian jatah usianya berkurang, maka sesungguhnya kita itu harus semakin menambah amal baik. Kalau seandainya gading hadirin mati, seandainya gajah mati meninggalkan gading, tapi manusia itu mati meninggalkan mati, maka mari di sisa umur kita ini, usia kita sekuat tenaga mewujudkan dan berusaha untuk sama-sama menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin bertakwa, semakin hari semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin hari semakin bermanfaat untuk Allah. Karena hari jamaah sekalian, tidak ada tujuan lain kita ingin beribadah di dunia kecuali kita ingin betul mendapatkan kenikmatan di surga. Apakah semudah itu mendapatkan kenikmatan di surga? Tentu tidak. Di antara amal-amal yang bisa mengantarkan kita hadir untuk kita mendapatkan kenikmatan di surga itu, salah satunya adalah apa yang pernah diwasiatkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pada saat dia itu berada di Madinah, beliau menyampaikan ada 4 ibadah yang bisa mengantarkan umat Islam ke surga. Dari 4 itu, 3 ibadah ini berdimensi universal dan 1 ibadah berdimensi fardiyah. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, An Abdullah bin Salam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Salam bahwasanya Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhuluna al-jannata bisalam. Dimensi universal pertama yang ingin disampaikan oleh Rasulullah adalah, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan sambunglah silaturahim di antara. Dan yang terakhir, yang keempat, yang hubungannya adalah vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sallu bil laili wan nasu niyam,
sholat di malam hari pada saat orang-orang sedang sibuk tidur. Pada hari jamaah sekalian rahimahullah, di kesempatan siang hari ini saya akan mengulas 4 hal ini. Yang pertama, menebarkan salam, afsyus atau ifsya'us salam. Menebarkan salam ini memiliki dimensi yang luas. Kita dituntut sebagai seorang muslim atau muslimah menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan cinta dan kasih, serta menyebarkan perdamaian dan keselamatan. Kita sebagai penganut Islam betul-betul diinginkan oleh Rasulullah SAW sebagai pribadi yang harus mampu menunjukkan bahwa kita ini bisa menebarkan keselamatan bagi diri kita dan bagi orang lain. Maka salah satu simbol pada saat kita sholat itu, tatkala kita setelah tahiyat akhir, kemudian kita menoleh selanjutnya ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya hadirin? Kalau diceritakan dalam Al-Quran, as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan kecil dan munkar. Itu diawali dengan apa? Tatkala kita bisa memaknai dan memahami sikap salat kita pada saat akhir salat. Tatkala engkau sudah selesai dengan urusan Tuhan, sebarkan keselamatan, perdamaian, cinta kasih kepada seluruh manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan. Diminta kita untuk menasihati bahwa salam menebarkan keselamatan itu adalah ciri-ciri orang. Karena Rasul memberikan gambaran bahwa siapa yang mampu menebarkan salam itu termasuk muslim yang sejati. Beliau bersabda, al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lainnya dari perbuatan lisan dan dari perbuatan tangan. Lisan tidak mudah mengumpat, tidak mudah memfitnah, tidak mudah menghina, tangan tidak mudah menzalimi orang, tidak mudah untuk mengambil harta orang lain dengan zalim. Itulah disebutkan muslim. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ifsya'us salam itu amal penting dalam kehidupan kita. Sebarkan keselamatan, niscaya kita akan mendapatkan surga. Yang kedua, masih dalam dimensi universal, ialah memberikan makan kepada orang lain yang membutuhkan. Dalam kitab Faidul Qadir, Imam Al-Munawi menyebutkan bahwa sikap senang berbagi dengan orang lain merupakan buah dari cinta kepada akhirat. Bukankah kita tatkala baca surat Al-Baqarah 1-5 ada salah satu ayat yang mengatakan ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sedikit yang diberikan Allah kepada kita, kemudian kita bahagia sedikit itu adalah sebaik amal menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita sekalian tatkala kita meneruskan risalah Allah, salah satu sifat Allah yaitu Rahman Rahim, Maha Kasih Sayang, kita juga mengasihi orang lain yang sedang membutuhkan. Bahwa kita tahu sekarang pertumbuhan ekonomi tidak signifikan, banyak sekali kemudian perusahaan yang mulai didirikan, UKM mulai turun omset, bahkan banyak yang didirikan. Semoga nanti di 2020 Indonesia diberikan Allah kesejahteraan,
lahir dan batin, rakyatnya sejahtera, pejabatnya amanah. Nah itu jamaah sekalian, kenapa perlu kita untuk minta manfaat, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 291, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, apa kata karena tadi seperti satu biji tanah. Setiap biji itu ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Fikul disebut setiap cabang dari 7 mi'atu habbah, tumbuh lagi 100 biji, maka menjadi 700. Apa yang kita satu kebaikan kita keluarkan 700 kali kita dibalas Allah Subhanahu. Siapa anda sendiri yang harus kita berikan makan? Siapa saja yang membutuhkan. Bisa jadi keluarga, bisa jadi orang tua, bisa jadi saudara, bisa jadi teman sekantor, bisa jadi orang yang ada di luar sana. Kenapa? Karena sungguh tak dalam kita meneruskan sifat Allah itu rahmat. Allah akan mengasihi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah semua yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangi kamu. Yang ketiga, wasil akhi, dan satulah silaturahmi. Sukalah berkunjung, apapun itu bentuknya. Kenapa? Karena manfaat silaturahmi itu adalah bentuk nyata bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam Al-Quran kita disebutkan dan diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam ketakwaan, jangan tolong-menolong dalam perbuatan permusuhan dan juga kejahatan. Pekan jamaah sekalian, silaturahmi ini salah satu cara kita untuk bersosial kepada orang lain. Sekarang banyak sarana untuk bersilaturahmi. Bisa langsung tatap muka, bisa tatap jauh, bisa dengan video call, atau bisa dengan suara. Apa intinya? Intinya menyambung hati. Dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW mengatakan al-arwah junudul mujannah. Roh orang yang baik akan bertemu dengan kebaikan. Pasti. Tapi tatkala ada orang yang berniat buruk, rohnya juga akan bertemu dengan orang yang baik. Dan yang terakhir, rupanya adalah berbicara wasallu bil-laili wan-nasi. Usahakan untuk hadirin kita ini untuk menjalankan sholat malam. Karena tatkala kita mau melaksanakan sholat malam, meskipun itu sunnah, Allah akan memberikan kita tempat yang terpuji. Dalam sebuah ayat yaitu surah Al-Isra ayat 79, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari sebagian malam tahajud sebagai sunnah. Apa konsekuensi dari tahajud? Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman. Niscaya Allah akan mengutus kepada kita, memberikan kepada kita itu makom tempat yang terpuji. Apapun itu, bisa dalam hal dunia, bisa dalam hal sosial, ataupun sebaliknya. Maka jemaah sekalian, semoga 4 kunci sukses tadi agar kita bisa meraih surga Allah SWT bisa kita laksanakan dan kita meninggalkan 2024 ini dengan baik. Kita muhasabah betul dan 2025 mari kita semakin tingkatkan amal ibadah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة ويا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن الله أمر بأن بدأ فيه بنفسه واستثنى بملائكة القدس وأيده على المؤمنين واعلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات غير قاضي الحاجات وغافر الذنوب والسيئات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا مباركا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله